Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih belajar bahasa Indonesia tentang kutipan atau cerita inspiratif. Kali ini masih sama dengan untuk minggu lalu, masih tentang cerita inspiratif. Bedanya pada saat ini kita akan belajar tentang kata ganti orang. Kata ganti orang itu bagaimana? Apakah orangnya yang diganti atau bagaimana? Jadi sekarang itu kita belajar tentang kata ganti orang. Nah, kata ganti orang sendiri di dalam cerita itu hanya ada dua, Nana. Yang pertama, kata ganti orang pertama sama kata ganti orang ketiga. Jadi hanya dua saja, hanya ada dua saja. Nah, kenapa kok di kata ganti itu tidak ada orang kedua? Nanti kita akan belajar bersama-sama kenapa kok orang kedua ini tidak ada. Kenapa kok langsung orang ketiga? Nah, sekarang coba dilihat sendiri di sini ada penggunaan kata ganti orang. Kata ganti orang yang digunakan penulis teks inspiratif tersebut menggunakan kata ganti orang ketiga yang yaitu menggunakan sebutan si tokoh yaitu ibu, menggunakan nama tokoh binatang yaitu rusa, menggunakan kata ganti ia dan nya untuk menggantikan kata ibu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari orang ketiga. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Begini, Nana. Nah, sekarang saya tuliskan saja. Di sini ada kata ganti orang. Ada orang pertama dan ada orang ketiga. Orang pertama itu dibagi lagi, ya. Ada orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Sedangkan yang orang ketiga itu juga ada dua. Orang ketiga serba tahu dan orang ketiga tidak serba tahu. Bukan serba tidak tahu ya. Kalau serba tidak tahu kan nanti bodoh jadinya. Tidak serba tahu. Di sini ada dua. Nah, sekarang bagaimana untuk ciri-cirinya? Orang pertama pelaku utama itu mudah saja. Jika di dalam cerita itu tokoh utamanya adalah aku, ya, adalah aku, kita, kami. Nah, itu berarti cerita itu adalah menggunakan sudut pandang orang pertama. Tetapi jika pelaku sampingan itu bagaimana? Ada kata aku, ada kita, ada kami, tetapi juga plus ceritakan orang lain. Contohnya bagaimana, Pak? Misalkan begini, ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang si tokoh aku ya. Aku adalah seorang anak petani, misalkan begitu. Ya, aku terbiasa bangun pagi untuk membantu ayahku. Ayahku adalah seorang petani yang sangat rajin. Kemudian dia menceritakan tentang ayahnya. Nah, ini kata ganti yang digunakan tokoh utamanya adalah kata aku. Kemudian ditambahkan dengan menceritakan orang lain, yaitu ayahnya ini ya. Menceritakan orang lain yaitu ayahnya. Berarti ada dua tokoh di sini. Dua tokoh. Yang tokoh utama yang sering muncul adalah tokoh aku. Ya, ini ya, tokoh aku. Kemudian ada sampingannya. Sampingannya siapa? Ayahnya ini ya. Berarti ayah. Berarti kalau begitu, kata gantinya adalah orang pertama atau sudut pandangnya adalah orang pertama pelaku sampingan ini. Jika tokohnya di dalam sebuah cerita, selain dia menceritakan dirinya sendiri, juga menceritakan orang lain. Itu ya, gitu. Nah, selanjutnya sekarang, orang ketiga. Nah, kalau orang ketiga itu bagaimana, Pak, kalau begitu?
ada yang namanya orang ketiga. Di situ ada kata serba tahu dan tidak serba tahu. Sekarang kalau ciri-cirinya orang ketiga itu, biasanya itu kan kamu ketika membaca sebuah cerita, pasti di situ tokoh utamanya ada yang seorang sebutkan di situ, misalkan laki-laki ya, misalkan laki-laki, di situ namanya Tono, misalkan. Contoh ceritanya bagaimana? Tono adalah seorang temanku yang jujur. Atau gini aja, sebentar, ini kan nanti jadi orang ketiga ya. Adalah seorang teman yang jujur, misalkan. Adalah seorang teman yang jujur. Berarti kalau begitu, ini menceritakan Tono. Berarti tokoh utamanya adalah Tono. Tokoh utama. Berarti kalau begitu, tokoh utama di orang ketiga serba tahu itu siapa? Menggunakan nama orang, ya, menggunakan nama orang plus bisa juga menggunakan kata beliau, bisa menggunakan kata dia, bisa menggunakan kata ia. Ini ya, orang ketiga serba tahu. Tetapi beda lagi ketika orang ketiga itu sudut pandangnya menjadi tidak serba tahu. Ya. Bagaimana itu? Nah, kalau tidak serba tahu di situ ada yang namanya dialog. Jadi ketika sebuah cerita itu berbentuk dialog, pasti dia orang ketiganya menjadi tidak serba tahu ini. Nah, itulah bedanya. Jadi kalau ada dialognya, pasti sudut pandangnya adalah orang ketiga tidak serba tahu. Gitu ya, nak ya. Nah, sekarang kembali lagi ke contohnya tadi. Sekarang berarti bagaimana penerapannya di dalam sebuah cerita. Jadi begini nanti. Ini ada penggunaan kata ganti orang ya. Nah, kalian disuruh menemukan kata ganti orang dalam cerita itu apa saja. Jadi tadi kalau kata ganti orang pertama ya, yang sudah saya sebutkan tadi, itu berupa aku, saya, kami, kita. Nah, ini adalah orang pertama. Bisa juga kalau ada orang yang di luar Jawa itu beta. Nah, itu bisa ya. Sedangkan kalau orang ketiga, itu di sini ada yang beliau. Kemudian ada lagi nama orang. Ada lagi dia. Ada lagi ia. Nah, itulah mereka. Nah, ini adalah orang ketiga. Ya, bedanya di sini. Nah, bagaimana nanti ketika ada tugas seperti ini? Coba saja dilihat. Misalkan ini kutipan cerita inspiratifnya. Tentu saja ibu anak tersebut sangat ketakutan. Ia berlari mengejar rusa tersebut dan tidak lama kemudian ia menemukan anaknya duduk di atas rumput dalam keadaan selamat. Nah, ini adalah kata ganti orang ketiga. Berarti kalau begitu, kata ganti orang yang digunakan penulis teks inspiratif tersebut menggunakan kata ganti orang ketiga. Ya, ini ya. Nah, simbolannya seperti itu. Nah, kalau orang pertama bagaimana, Pak? Nah, seperti tadi, jika ada aku, saya, kami, kita, dan beta itu. Itu saja ya untuk kata ganti orang. Setelah ini ada materi, silakan materinya ini bisa dilihat di masih tetap di Google Form, nanti saya upload juga. Kemudian silakan nanti ada evaluasi yang ada di bawah. Itu ya, terima kasih untuk hari ini. Silakan sama seperti sebelumnya, tugas untuk hari ini juga maksimal dikerjakan sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.